Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu di aljabar linier pada materi perkalian matriks dan vektor. Mengapa kita perlu mempelajari tentang aljabar linier? Nah, karena di aljabar linier adalah matematika yang terkait dengan array. Nah, contohnya di sini variabel x mempunyai array nilainya 3. Maka X elemen mempunyai di ruang dimensi ketiga. Nah, operasi inti di dalam aljabar linier adalah perkalian matriks. Nah, contoh berikut adalah perkalian matriks. Contohnya adalah dot product, scalar, inner, lalu selanjutnya korelasi, covariant, linear regression, logistic regression, principal component analysis, discrete Fourier transformer, page rank, hidden layer, dan convolution. Nah, perkalian matrik ternyata cukup sederhana. Nah, contohnya seperti jika baris pertama dikali kolom pertama, maka hasilnya berada di nilai baris dan kolom pertama. Sedangkan jika baris pertama dikali kolom kedua, maka hasilnya berada di baris pertama kolom kedua. Dan berlaku jika dilakukan juga pada baris kedua dan ketiga dikalikan dengan kolom pertama dan kedua, maka hasilnya menunjukkan baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom pertama, dan baris ketiga kolom kedua. Nah, di sini hasilnya menunjukkan matriks 3 kali 2, sehingga bisa diperhatikan pada variabel x, y, yang mempunyai elemen ij, menunjukkan substitusi perkalian antara elemen baris dan elemen kolom. Nah, lalu di perkalian matriks vektor, di sini adalah function application ya. Jadi baris pertama dan kolom pertama, maka hasilnya akan berada di posisi baris pertama kolom pertama. Nah, sedangkan jika baris kedua dan ketiga dikalikan dengan kolom pertama, maka hasilnya berada pada baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama. Oleh karena itu, variabel dari M kali V itu akan membentuk array 3 kali 1. Nah, selanjutnya ini adalah contoh array di mana array 3 kali 1 dan array 2 kali 1. Jadi masing-masing array tersebut mempunyai nilai dengan jumlah yang berbeda. Nah, kita berlanjut ke notasi. Nah, dalam notasi matriks yang berukuran M kali N, M-nya baris dan N-nya kolom, di sini membentuk variabel A, di mana A tersebut Aij, yang mengandung nilai A11, A21 secara kolom, dan A11 dan A12 secara baris membentuk elemen dari M kali N. Nah, jika M dia sama dengan N, maka dinamakan matriks persegi atau matriks square dengan orde N. Contohnya matriks A berukuran 3 kali 4. Nah, di sini mempunyai nilai 3713 sampai dia membentuk kolomnya sebanyak 4 kolom dan barisnya sebanyak 3 baris. Nah, matriks perkalian di mana matriks A dikali matriks B untuk menghasilkan matriks C, yaitu dengan syarat harus terpenuhi jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Jadi di sini membentuk M kali N. Contohnya adalah
Jika matriks A mempunyai 2 kali 3, matriks B mempunyai 3 kali 4, maka kedua matriks tersebut akan dikalikan A dikali B. Jadi, contohnya baris pertama matriks A yang bernilai 1, 2, dan 4 dikali dengan kolom pertama matriks B 4, 0, dan 2, maka hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya, perkalian dilakukan dengan konsep yang sama, sehingga membentuk matriks yang berukuran 2 kali 4. Nah, selanjutnya adalah kombinasi linier dalam matriks. Dalam kombinasi linier matriks, nah, contoh berikut yaitu matriks square atau matriks persegi A dan matriks vektor X. Maka di setiap elemen yang berada di matriks vektor X, contohnya X1 dikalikan di setiap elemen di matriks A, contohnya di elemen A11 dan seterusnya. Nah, contoh berikut adalah contoh perkalian matriks dapat ditulis sebagai kombinasi linier. Contohnya adalah perkalian matriks dengan matriks 3 kali 3 dan matriks vektor 3 kali 1. Hal ini bisa ditulis yaitu seperti elemen di matriks vektor 3 kali 1 dikalikan dengan elemen di setiap kolom matriks 3 kali 3. Nah, contohnya bisa dilihat di layar, yaitu 2 dikalikan di setiap elemen kolom di matriks 3 kali 3. Nah, contoh lain dalam perkalian matriks di sini adalah untuk menyatakan sebagai kombinasi linier dengan matriks A dikali matriks B. Jadi di setiap elemen matriks B, contohnya di situ ada 4, 0, dan 2, dikalikan masing-masing elemen di setiap kolom matriks A. Maka contoh yang pertama, 4 dikali 1, 4 dikali 2 ditambah 0 dikali 2, dikali 0 dikali 6 ditambah 2 kali 4, dan 2 dikali 0. Maka hasilnya di situ membentuk suatu kombinasi linier yang bernilai 12 dan 8. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari matriks piksel untuk sistem pengenalan wajah atau dinamakan face recognition yang memanfaatkan nilai-nilai dari matriks piksel. Berikut juga hasil ekstraksi fitur pada penerapan matriks piksel untuk bisa mengetahui nilai-nilai piksel yang berada pada citra tersebut. Oke, cukup sekian dari materi kita hari ini. Kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.